Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 19 November 2025, sidang perkara perdata nomor 5 garing PDTG garing 2025 garing PN Tanjung Karang akan segera dimulai. Kepada para pihak tergugat dan penggugat dipersilahkan masuk ke ruangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata pada Rabu 19 November 2025 nomor 5 garing PDT.G garing 2025 garing PN-TJK tentang perkara gugatan uang prestasi antara Fadila Aulia Permata sebagai penggugat melawan Atika Atayak Marini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakilkan? Hadir dan saya membawa kuasa hukum saya, yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakilkan? Hadir dan saya membawa kuasa hukum saya, yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, mohon maju ke meja persidangan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu advokat. Kuasa hukum penggugat dengan Anggi Anggrani SHMK benar? Kuasa hukum tergugat dengan saudara Henzal Alanjani SHMH benar? Silakan kembali. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Izin yang mulia. Pada Lampung 5 Oktober 2025. Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini, Anggi Anggreni SHMH, selaku advokat pendapatan hukum Adiaksa yang Partners, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 103 Kota Baru Tanjung Karang. Bertindak untuk dan atas nama klien saya Fadila Aulia Permata yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Dalam posita yang pertama, bahwa penggugat adalah nasabah bank Lampungnya sejak tahun 2020 sampai 2023 melakukan pembukaan deposito melalui bantuan tergugat yang merupakan pegawai bank Lampung. Yang kedua, bahwa penggugat telah menyerahkan uang deposito kepada tergugat dengan total sebesar 192 juta untuk 3 kali transaksi. Yang ketiga, bahwa ternyata seluruh dana tersebut tidak disetorkan ke Bank Lampung dan nilai deposito yang diterbitkan tidak sah atau tidak tercatat dalam sistem bank. Yang keempat, bahwa tergugat sebagai suami tergugat turut menandatangani perjanjian pengembalian uang tanggal 1 November 2023 sebagai pihak kedua. Bahwa tergugat Ahmad Basri menjamin hutang tersebut dengan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 2338 atas nama dirinya di Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan. Yang keenam, bahwa tergugat berjanji mengembalikan dana tersebut secara cicilan selama 6 bulan hingga April 2024. Namun, hingga batas waktu yang disepakati hanya dibayar sebesar Rp45.500.000. Yang ketujuh, bahwa penggugat telah memberikan somasi tertulis pada 15 Juli 2024 namun tidak diindahkan oleh tergugat. Yang kedelapan, bahwa perbuatan tergugat telah nyata merupakan uang prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang kesembilan, bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp362.786.000, kerugian imaterial sebesar Rp500 juta. Yang 10,
238. Yang 11, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang terakhir, bahwa oleh karena itu penggugat memohon agar majelis hakim berkenan mengabulkan gugatan ini demi tegaknya keadilan. Dalam petitum, bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primai, nomor 1, memerintahkan dan melakukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian tertanggal 1 November 2023 antara penggugat dan tergugat. Menyatakan tergugat telah melakukan dua prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar secara tanggung rentang kepada penggugat kerugian materi sebesar 362.786.000, kerugian imateri sebesar 500 juta. Yang kelima, menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 238 atas nama Ahmad Basri kepada penggugat apabila tidak melunasi kewajibannya. Yang keenam, memberi hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan lelang atas objek jaminan SHM nomor 238 melalui KPK NL guna pelunasan hutang. Yang ketujuh, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut. Yang delapan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dalam upaya hukum. Yang sembilan, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara atau dalam subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan aku demikian gugatan ini diajukan. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang berkenan menerima dan mengabulkan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Belum, yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, untuk panitera 7 hari ke depan pada tanggal berapa? Tanggal 26 November tahun 2025 yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 jam 9 di tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan jawaban tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang kedua perkara perdata nomor 5/PDT-G/2025/PNTJK pada hari Rabu 26 November 2025 tentang perkara gugatan uang prestasi antara Fadila Aulia Permata sebagai tergugat dan Atika Atayat Marini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak telah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baik, sidang kedua dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Silakan dibacakan. Sebelumnya izin untuk menyerahkan salinan surat gugatan, jawaban atas gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum menggugat. Baik, surat jawaban gugatan dan prestasi atas perjanjian hutang piutang Bandar Lampung 5 Oktober 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang di Bandar Lampung perihal eksepsi dan jawaban gugatan penggugat dalam perkara perdata nomor 5/G/2025/PN Tanjung Karang pada Pengadilan Agama Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, Herzal Yani Advokat pada kantor hukum Herzal Yani dan Asosiat yang beralamat di Jalan Baru Sawaran nomor 56 RT 1 RW 3 Sawaran Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 25 Agustus yang telah terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam register perkara nomor 5/Perdata/2025/PN Tanjung Karang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami Atika, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan Pulau Singkep RT 10 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dalam kedudukannya sebagai tergugat 1. Endang Sri Mulyono
kerjaan pegawai swasta beralamat di Jalan Pulau Singkep, RT 10, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sehubung dengan adanya gugatan perdata dari Rauda, umur 52, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Lingga 1, nomor 9, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang terdaftar dalam register perkara perdata nomor 5/perdata/2025/PN Tanjung Karang pada Pengadilan Agama Tanjung Karang tertanggal 25 Agustus 2025 dalam kedudukannya sebagai penggugat. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Eksepsi kompetensi absolut, bahwa gugatan penggugat terkait hubungan perbankan antara penggugat dan pegawai Bank Lampung semestinya menjadi ranah hukum pidana atau internal perbankan, bukan murni perdata. Karena terdapat dugaan pemalsuan nilai, deposito dan penyalahgunaan jabatan yang harus dibuktikan melalui penyidikan pidana. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara ini. 2. Eksepsi kabur. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat mendalilkan uangnya ditransaksikan melalui Bank Lampung. Tapi dalam fakta yang diajukan tidak ada bukti setoran resmi ke rekening Bank Lampung. Penggugat juga menggabungkan dua hubungan hukum berbeda, yaitu hubungan perbankan dan perjanjian pribadi tertanggal 1 November 2023, sehingga dasar gugatan menjadi tidak sinkron. Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, apabila majelis hakim berpendapat lain dan tetap memeriksa pokok perkara, maka para tergugat memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Membantah seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. 2. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat 1 terdapat hubungan pribadi berupa pinjaman uang atau utang piutang, bukan transaksi deposito Bank Lampung. Segala bentuk delay deposito yang disebutkan merupakan bukti yang dibuat tanpa prosedur resmi bank, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab perbankan maupun tanggung jawab hukum tergugat 2 maupun turut tergugat. 3. Bahwa tergugat 2 atau suami tergugat 1 tidak pernah menerima dana apapun dari penggugat dan hanya menandatangani surat perjanjian untuk kepentingan keluarga bukan sebagai debitur. 4. Bahwa turut tergugat Ahmad Basri tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penggugat dan penyerahan sertifikat hak milik nomor 2338 hanya sebagai bentuk jaminan moral keluargaan, bukan penjaminan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 KUH Perdata. 5. Bahwa nilai 192 juta rupiah sebagaimana disebutkan oleh penggugat telah sebagian besar dikembalikan dan penggugat tidak pernah memberikan bukti tertulis penerimaan uang secara sah oleh para tergugat. 6. Bahwa tuntutan ganti rugi hingga 862.786.000 adalah tidak berdasar hukum karena tidak disertai bukti nyata kerugian material dan tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan para tergugat dengan kerugian yang diklaim penggugat. Penggugat sendiri secara sadar menyerahkan dana di luar mekanisme perbankan, sehingga risiko menjadi tanggung jawab penggugat pribadi. 7. Bahwa perjanjian tertanggal 1 November 2023 bersifat di bawah tangan tanpa pengesahan notaris, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial maupun pembuktian sempurna. 8. Bahwa sita jaminan atas SHM nomor 2338 adalah tidak beralasan hukum karena objek tersebut bukan milik para tergugat sebagai debitur utama dan tidak pernah dijaminkan secara sah melalui akta notaris atau PPAT. Dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian tersebut, para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Atau secara subsidiar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tidak terbukti para tergugat telah melakukan uang prestasi, menyatakan perjanjian tertanggal 1 November 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara sah,
menyatakan sita jaminan atau sertifikat hak milik nomor 2338 atas nama Ahmad Basri tidak sah dan harus dicabut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban gugatan. Ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggapan resmi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Besar harapan kami majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan jawaban ini sebagai dasar untuk menolak gugatan penggugat demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas jawaban atas gugatan saudara. Agenda selanjutnya adalah pembacaan replik dan duplik pada tanggal 3 Desember 2025. Maka sidang ini dinyatakan ditutup. Sidang ketiga perkara perdata nomor 5/PDT-G/2025/PN-TJK pada hari Rabu 3 Desember 2025 tentang perkara Wan Prestasi antara Fadila Aulia Permata sebagai penggugat dan Atika Ataya Atmarini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dan duplik. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin untuk menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, apakah repliknya akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Terima kasih. Kuasa hukum penggugat, selanjutnya apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin untuk menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baiklah, apakah duplik akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Agenda selanjutnya adalah pembuktian pada tanggal 10 Desember 2025. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang keempat perkara perdata nomor 5/PDT-G/2025/PN-TJK pada hari Rabu 10 Desember 2025 tentang gugatan Wan Prestasi antara Fadila Aulia Permata sebagai penggugat dan Atika Ataya Atmarini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada hari ini saya akan mengajukan bukti surat perjanjian berita acara pada 7 November 2023, wilayah deposito Bank Lampung pada 5 Februari 2023, kwitansi penagih pilihan deposito wilayah deposito Bank Lampung, sertifikat hak milik nomor 2338 atas nama Ahmad Basri, kwitansi penjualan aset penggugat dan pengajuan saksi. Pada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-buktinya. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat silakan untuk memeriksa bukti-buktinya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi?
Bidang hukum perdata, perikatan, dan pembuktian. Kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk mempersilahkan saksi pertama penggugat untuk menghadap ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Saksi Biandra, silakan masuk ke ruang. Saudari saksi penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas diri. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Dengan Dwi Angga, Benar yang mulia. umur 25 tahun, lahir di Gresik 24 Juli 1999, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Beralamat di Jalan Cipinang Muara 3, nomor 9, RT 9, RW 15, Kecamatan Enggal. Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Manajer bank yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, kalau Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari hal yang sebenarnya. Silakan mendengar. Makasih, yang mulia. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah benar saudari saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar yang mulia. Saudari saksi, tolong jelaskan apakah saudari mengetahui adanya pertemuan pada 1 November 2023 antara penggugat, para tergugat, dan turut tergugat? Mengetahui yang mulia, saya juga hadir dalam pertemuan tersebut. Di pertemuan tersebut juga membahas uang penggugat sejumlah 192 juta rupiah yang belum dikembalikan para tergugat. Apakah saudari mengetahui adanya penyerahan sertifikat hak milik atas nama Ahmad Basri? Benar yang mulia, turut tergugat telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada penggugat sebagai jaminannya dan diserahkannya juga secara sukarela di depan keluarga dan warga. Apakah saat itu dibuat perjanjian hutang piutang tertanggal 1 November 2023? Iya yang mulia, turut tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut dan mereka juga berjanji akan mengembalikan hingga April 2024. Terima kasih. apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah para tergugat mengakui bahwa uang deposito sebesar 192 juta itu benar telah diterima penggugat? Iya Bu, mereka mengakui dan berjanji akan mengembalikannya. Lalu apakah saudara sendiri itu melihat tergugat itu menyerahkan sertifikat SHM? Benar Bu, mereka mengatakan bahwa akan mengembalikannya, tapi tidak mengembalikannya dan saya juga tidak pernah melihat secara langsung. Apakah saudari pernah melihat para tergugat melakukan pembayaran cicilan terhadap penggugat? Saya tidak pernah melihat secara langsung yang mulia, namun penggugat pernah mengatakan kepada saya bahwa hanya sebagian kecil yang dibayar. Apakah saudari melihat adanya paksaan atau tekanan kepada turut tergugat saat menyerahkan sertifikat? Tidak yang mulia, itu benar-benar inisiatif mereka sebagai bentuk tanggung jawab. Baik, terima kasih. Apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Izin yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mendengar langsung turut tergugat mengatakan bahwa sertifikat SHM nomor 2338 diserahkan sebagai jaminan resmi perbankan? Iya, Baik, apakah cukup kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? tidak ada yang mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dipersilakan untuk maju mengambil kartu identitas dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, kuasa hukum penggugat silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, mulia. Saksi Putri Solena, saksi Keisha Ladima, silakan
saudari saksi ahli silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas diri. Silakan duduk, saudari. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada, yang mulia. Dengan Keisha Lodi berumur 30 tahun, lahir di Jakarta 22 Mei 1995 benar? Benar, yang mulia. Beragama Islam dan berkeluarga negara Indonesia benar? Benar, yang mulia. Alamat saudari di Jalan Cipinang Muara, nomor 9 RT 2 RW 2, Teluk Betung Selatan benar? Benar, yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya seorang dosen atau praktisi hukum, yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, yang mulia. Tugas mohon dibantu. Silakan saudari maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenar-benarnya. keahlian saya dengan sebenar-benarnya. Baik, terima kasih, duduk kembali. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Siap, mengerti. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, yang mulia. Saudari ahli, dalam hukum perikatan, apa unsur terjadinya manifestasi? Manifestasi ada 4, yang mulia. Yang pertama adanya perikatan atau perjanjian yang sah, kemudian debitur lalai atau melanggar isi perjanjian, lalu telah diberikannya peringatan atau somasi, dan yang terakhir debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, yang mulia. Bagaimana saudara menilai kedudukan perjanjian tanggal 1 November 2023? Perjanjian itu sah menurut pasal 1320 KUH Perdata karena dibuat oleh para pihak yang cakap, ada kesepakatan, dan juga objeknya jelas, yaitu hutang 192 juta rupiah. Perjanjian kekeluargaan sekalipun tetap mengikat layaknya undang-undang pasal 1338 KUH Perdata. Apa konsekuensi hukum jika seseorang menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang orang lain? Jika seseorang secara sadar menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, maka hal itu merupakan bentuk penanggungan hutang. Menurut pasal 1820 KUH Perdata, artinya penjamin ikut bertanggung jawab bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Saudara ahli, apakah untuk menjadi penjamin harus dilakukan dengan akta notaris? Tidak. Hukum tidak mengharuskan borgot dibuat dalam akta notaris. Yang penting adanya persetujuan jelas dari penjamin yang dapat dibuktikan melalui pernyataan tertulis, penyerahan sertifikat, atau kesaksian pihak yang hadir. Cukup ya. Jika debitur sudah membayar sebagian, apakah itu menghapus uang prestasi? Tidak, yang mulia. Pembayaran sebagiannya hanya mengurangi jumlah hutang, tidak menghapus kewajiban pokok maupun uang prestasi. Bagaimana jika debitur beralasan tidak mampu atau mengalami musibah? Dalam hukum perdata, alasan ekonomi mungkin force majeure. Debitur tetap wajib melunasi hutang kecuali dapat membuktikan kejadian luar biasa yang benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, keterangan ahli telah dicatat. Saudara silakan mengambil kartu identitas dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih, yang mulia. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas pembuktian saudara. Agenda selanjutnya adalah pembuktian tergugat pada tanggal 17 April 2025. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang kelima, perkara perdata nomor 5/PDT-G/2025 PNTJK pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 tentang perkara gugatan wan prestasi antara Fadila Aulia Permata sebagai penggugat dan Atika Ataya Atmarini sebagai tergugat.
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap? Siap. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Baik, berapa orang saksi yang akan diajukan oleh tergugat pada persidangan ini? Saya mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Pada kuasa hukum dipersilakan untuk mempersilahkan saksi pertama menghadap ke ruang persidangan. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama kami bernama Dela Ananda. Saksi pertama kami bernama Dela Ananda. Silakan masuk ke ruang persidangan. Saudari sebagai saksi mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Kepada saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Dengan Dela Ananda, berumur 29 tahun, lahir di Jakarta 8 Januari 1996, benar? Benar yang mulia. Berkeluarga negaraan Indonesia dan beragama Islam? Benar yang mulia. Beralamat di Jalan Melati nomor 45 Gedong Menang, benar? Benar. Apa pekerjaan saudari? Saya sebagai staf operasional bank yang mulia. Apakah saudari bersedia untuk yang disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Petugas mohon dibantu. Silakan saudari maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, bagaimana standar prosedur pembukaan deposito di bank? Itu harus dilakukan di kantor bank yang mulia. Nasabah wajib menyerahkan KTP, mengisi formulir, dan petugas memasukkan data ke sistem core banking. Tidak boleh dilakukan di luar kantor. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Saudari saksi, tolong lihat bilet yang diajukan oleh penggugat. Menurut saudara, apakah bilet tersebut merupakan bilet resmi yang diterbitkan oleh bank? Bilet resmi bank memiliki beberapa ciri khusus antara lain hologram otentik, barcode internal yang dapat di-scan, nomor seri yang terregister, tanda tangan pejabat bank yang memiliki kewenangan, serta tercatat secara otomatis pada sistem core banking. Bilet yang ditunjukkan itu tidak memiliki beberapa fitur tersebut. Cukup, yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah ingin mengajukan pertanyaan? Saudara saksi, apakah saudara ini hadir saat uang itu diserahkan? Tidak. Baik, dengan ini pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, kuasa hukum tergugat silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia. Saksi Anissa Fatia, silakan masuk ke dalam ruang sidang. Saudari mohon maju ke depan untuk menyerahkan identitas diri. Kepada saksi dari pihak tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Dengan Anissa Farhika, Benar. berumur 38 tahun, lahir di Palembang 1 Mei 1984, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15 Setiabudi Tanjung Karang, benar? Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya seorang wirausaha yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Petugas mohon dibantu. Silakan saudari saksi maju ke depan.
sendiri? Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia? Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siapa yang mulia? Saudari saksi, apakah saudari berada di tempat saat sertifikat diserahkan? Benar yang mulia, saya berada di lokasi. Baik, cukup. Baik, silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, dengan ini pengajuan pemeriksaan saksi telah selesai. Apakah saudari kuasa hukum penggugat dan tergugat akan mengajukan kesimpulan? Ya yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk mempersiapkannya. Bagaimana dengan tergugat? Kami juga membutuhkan 7 hari yang mulia. Baik, Panitra 7 hari ke depan pada tanggal berapa? Tanggal 24 Desember tahun 2025 ya mulia. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat belum siap dengan kesimpulannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu 24 Desember 2025 jam 9 di tempat yang sama dengan agenda penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang ke-6 perkara perdata nomor 5 garing PDT.G garing 2025 garing PNTJK pada hari Rabu 24 Desember 2025 tentang perkara gugatan uang prestasi antara Fadila Sidang ke-6 perkara perdata nomor 5 garing PDT.G garing 2025 PNTJK pada hari Rabu 24 Desember 2025 perkara gugatan uang prestasi antara Fadila Aulia sebagai penggugat dan Atika Atayat Marini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap melanjutkan persidangan? Siap. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan maju untuk menyerahkan berkas. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan perkara perdata nomor 5 garing PDT.G garing 2025 PNTJK pada tanggal 8 Januari 2025 tentang perkara gugatan uang prestasi antara Fadila Aulia sebagai penggugat dan Atika Atayat Marini sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 5 garing PDT.G garing 2025 garing PNTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas para pihak dianggap sudah dibacakan. Majelis hakim telah membaca seluruh perkara yang bersangkutan. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta perundang-undangan yang berkaitan, mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian tanggal 1 November 2023
antara penggugat dan para tergugat. Menyatakan para tergugat telah melakukan one prestasi, menghukum para tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar secara tanggung renteng kepada penggugat dengan kerugian material sebesar Rp362.786.000 dengan kerugian imaterial sebesar Rp500 juta. Menghukum para tergugat dan tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor 2338 atas nama Ahmad Basri kepada penggugat apabila tidak melunasi kewajibannya. Memberi hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan lelang atas objek jaminan SHM nomor 2338 melalui KPKNL guna pelunasan hutang. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya perkara. Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh saya Nabila Tuslianti SHMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan surat penetapan pergantian majelis hakim nomor 5/PDT.G/2025 tanggal 18 November 2025 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang dibantu oleh Ananda Fadila Jessica SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Ditandatangani. Baik, sidang perkara pendataan prestasi nomor 5/PDT.G/2025 dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya, para hadirin mohon berdiri. Baik, kepada para hadirin sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sekian simulasi persidangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.